Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu di balik megahnya rumah tradisional Limas Palembang tersimpan nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang begitu dalam? Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol kehormatan, adat, dan doa akan keselamatan bagi penghuninya. Yuk kita bahas bersama bagaimana tradisi mendirikan rumah Limas dilakukan oleh masyarakat Palembang. Teman-teman, rumah Limas merupakan salah satu rumah tradisional khas Sumatera Selatan. Rumah ini mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Palembang. Bentuk atapnya yang menyerupai limasan menjadi ciri khas dan simbol penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Fungsi rumah Limas sebenarnya cukup sederhana, yaitu sebagai tempat tinggal keluarga, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun upacara adat. Namun di balik itu, rumah ini juga menggambarkan nilai-nilai kemasyarakatan Palembang seperti adat, kerukunan, dan sopan santun. Uniknya, 5 tingkat pada bagian kekijing rumah ini melambangkan tata kehidupan yang penuh keteraturan. Selain itu, pembangunan rumah Limas yang dilakukan di atas tiang bukan tanpa alasan ya. Hal ini bertujuan untuk melindungi penghuni dari banjir, binatang buas, serta menjaga sirkulasi udara agar rumah tetap sehat dan nyaman. Biasanya, rumah Limas dibangun menghadap ke timur atau selatan supaya mendapat sinar matahari dan angin laut yang segar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu proses mendirikan rumah Limas. Pembangunan rumah Limas Palembang selalu diawali dengan upacara adat yang diadakan oleh keluarga calon pemilik rumah. Upacara ini diawali dengan penyembelihan hewan ternak, bisa berupa ayam, kambing, sapi, bahkan kerbau. Daging hasil sembelihan akan dibagikan sebagai sedekah dan dimakan bersama. Bagian kepala hewan ditanam di tengah lokasi rumah, sementara keempat kakinya diletakkan di setiap sudut bangunan. Tindakan ini bukan tanpa makna, teman-teman. Masyarakat percaya itu adalah simbol perlindungan dan keselamatan bagi rumah yang akan berdiri. Darah dari hewan sembelihan pun dimaknai secara spiritual sebagai doa agar tidak ada darah lain yang tertumpah di masa depan. Seluruh prosesi ini dipimpin oleh seorang alim atau pemuka agama yang berdoa agar rumah dan penghuninya diberi keselamatan oleh Tuhan. Selain ritual penyembelihan, penentuan waktu pembangunan rumah juga penting sekali. Pembangunan biasanya dilakukan pada hari Senin, khususnya tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran, hijrah, dan wafat Nabi Muhammad. Ketika pembangunan mencapai tahap pemasangan alang susunan, yaitu balok penyangga rumah, diadakan upacara doa selamat dan tolak bala. Dalam prosesi ini, diletakkan azimat berisi ayat suci Al-Quran, kain cindai, makanan tradisional, serta kendi berisi beras, garam, air, dan rempah. Semua itu dipercaya sebagai sedekah yang mendatangkan perlindungan dan menolak bala. Sebagai penutup, pojok-pojok rumah akan disiram air jeruk, bunga 7 rupa, dan beras kunyit sebagai simbol doa agar bangunan dan penghuninya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Upacara kemudian ditutup dengan acara makan bersama sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan. Menariknya, sebelum atau sesudah upacara, bahan-bahan bangunan sudah disiapkan. Kayu yang digunakan harus direndam dengan air mengalir hingga 6 bulan agar kuat dan awet saat dijadikan bahan rumah. Setelah waktunya tiba, kayu tersebut dikeringkan dan dipilih sesuai elemen konstruksi yang akan digunakan. Prosesi pembangunan rumah Limas bukan hanya kerja tukang saja, tapi juga melibatkan masyarakat sekitar. Inilah bentuk nyata dari nilai gotong royong dan rasa kebersamaan dalam budaya Palembang. Jadi teman-teman, tradisi mendirikan rumah Limas bukan sekadar membangun tempat tinggal semata.
Tradisi ini adalah wujud doa, harapan, dan penghormatan terhadap alam, adat, serta Sang Pencipta. Maka, setiap rumah limas yang berdiri bukan hanya indah dipandang mata, tapi juga syarat makna dan nilai budaya yang patut kita lestarikan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua bisa terus menjaga warisan budaya bangsa.